Ini kan tingkat stres masyarakat karena COVID terus berlalu ya. Mudah-mudahan ini bisa diredam karena akan ada vaksin. Ya. Gitu ya. Itu gimana bocoran vaksin untuk di Kabupaten Tangerang? Aduh, ini lagi nih. Ini bocoran hanya untuk akurat saja. Makasih ya. Walaupun sebenarnya ini live juga. Jadi kami ini sudah secara bertahap dan berkala kita sudah mendata. Kriteria-kriteria masyarakat yang akan kami berikan prioritas untuk mendapatkan vaksin terlebih dahulu. Ya, dan ini akan disesuaikan dengan kriteria yang dari pemerintah pusat tentu saja ya. Nah, hanya informasi terakhir vaksin ini akan datang secara bertahap. Nah, di sini saya sudah merencanakan karena ini datangnya bertahap, artinya kita akan membuat skala prioritas terlebih dahulu. Saya juga belum tahu dari 4 juta jumlah penduduk saya ini, berapa yang akan kita berikan vaksin terlebih dahulu. Menurut informasi, Banten dari 12 juta akan mendapatkan 8 juta terlebih dahulu. Nah, kalau kita lihat komposisi dari 8 juta, Kabupaten Tangerang kan kurang lebih sekitar 30% penduduknya. Berarti 30% dari 8 juta yang akan kita dapatkan. 2 juta sekian mungkin ya. Nah, artinya setengah dari penduduk Kabupaten Tangerang. Bagaimana dengan setengahnya lagi? Ya, berarti sekarang strateginya adalah kita menyusun skala prioritas terlebih dahulu. Nah, kalau dari urutan-urutannya sudah pasti tenaga medis, kemudian juga seluruh aspek yang membantu tenaga medis ya, administrasi di rumah sakit, puskesmas dan lain sebagainya, termasuk petugas ambulan, ya, petugas bantu jenazah gitu. Nah, itu duluan. Kemudian ada TNI Polri dan petugas Satpol PP kita yang memang melayani masyarakat. Ya. Dan juga beberapa mungkin petugas-petugas yang langsung menangani itu. Nah, setelah itu kategori masyarakat. Kategori masyarakat ini juga nanti sudah kita sisir dan kita persiapkan sesuai dengan instruksi dari Bapak Presiden nantinya. Jadi itu strateginya. Dan mudah-mudahan saya selalu tidak berhenti berdoa, vaksin ini bisa kita gelar di bulan Desember. Oh, Desember ini? Mudah-mudahan Desember gitu. Oh iya. Ya, walaupun ya ada kemungkinan di awal Januari juga gitu. Tapi kita lihatlah. Saya masih percaya dan juga berharap pemerintah pusat ini benar-benar bisa melaksanakan di bulan Desember. Nah, di luar daripada itu kami juga secara bertahap kita sudah mempersiapkan modul-modul sistem untuk mulai membuka sekolah-sekolah belajar tatap muka. Nah, dengan protokol kesehatan COVID-19. Jadi manakala sekolah-sekolah ini sudah boleh dibuka oleh pemerintah pusat, kita sudah punya sistemnya. Dan kalau kita melihat perkembangan sekarang ini, ya Kabupaten Tangerang memiliki jumlah kasus positif yang paling tinggi di Provinsi Banten. Kita sudah hampir mencapai 4.000 kasus positif sekarang, hampir 3.900 lah, tertinggi semuanya. Tapi tingkat kesembuhan kami juga sangat tinggi. Ya, kemudian fatalitasnya, kematiannya, alhamdulillah juga cukup rendah kalau untuk dibanding 3.900 gitu. Jadi ada 77 kalau nggak salah per hari ini itu kasus kematian dari 3.900. Kembali ke vaksin tadi. Ya. Berarti Pak Bupati termasuk orang yang pertama divaksin atau gimana nanti? Kalau masyarakat ragu-ragu ya saya pertama. Oh gitu ya. Untuk meyakinkan masyarakat bahwa vaksin ini ya benar ininya. Sudah benar. Ya, sudah benar gitu. Ya. Ya grup pertama lah, bukan berarti. Artinya saya ingin meyakinkan kepada masyarakat juga ya. Ini benar-benar vaksin yang bisa dipercaya. Oh iya. Tuh. Dan ini yang vaksin merah putih ini ya? Saya belum tahu spesifikasinya nanti. Tapi kita yang dikeluarkan langsung oleh pemerintah lah. Ya, pasti ya. Yang dikeluarkan langsung oleh pemerintah, yang didistribusikan dari Kementerian Kesehatan sampai ke Dinas Kesehatan kita. Bagaimana kalau animonya tinggi, Pak Bupati? Sementara misalkan jumlahnya terbatas.
Jadi ini yang harus kita sosialisasikan terlebih dahulu juga pada masyarakat, bahwa kita tidak mendapatkan semuanya pada saat yang bersamaan. Jadi mereka harus melihat mana kriteria masyarakat yang rentan terpapar atau bahkan rentan terkena fatal dari COVID-19 ini yang terlebih dahulu. Oh iya, iya. Itulah yang jadi masyarakat juga harus menyadari ya, mana yang diprioritaskan, karena pemerintah daerah memilih ini bukan karena pilih kasih. Bukan karena pilih kasih, tapi memang kita punya skala prioritas. Itu yang harus dijelaskan terlebih dahulu secara transparan kepada masyarakat. Belum tentu juga ini sekarang hoax kayak begini udah banyak. Ya. Para netizen, kawan akurat.co, ini ada pertanyaan dari kawan kita dari Instagram untuk Pak Bupati ya. Ada strategi sendiri nggak sih untuk menangani COVID khususnya di wilayah Tangerang? Mas Afri, jadi penanganan COVID ini bukan cuma sekedar masalah kesehatan sih ya. Kalau tadi inovasi, saya pikir rumah singgah kita ini jauh sebelum yang lain-lain. Nggak tahu kalau di provinsi lain ya, tapi kalau di Banten kita memang punya yang lebih dulu. Ya, orang yang pertama ya. Ya, di Wisma Gria Nabatik itu. Dan itu memang kita desain sesuai dengan kaidah-kaidah protokol kesehatan yang ketat sekali ya. Kemudian juga penanganan lainnya di rumah sakit kita. Nah, kita juga memiliki lab, kemudian juga peralatan untuk tes swab yang kita tambah terus. Kemudian kalau ditanya lagi bagaimana dengan yang lain, kita juga punya program penanganan dampak ekonomi. Ya, ketika pemerintah pusat meminta daerah juga membuat program penanganan dampak ekonomi, justru program kita ini lebih dulu dan lebih besar bantuannya buat masyarakat ketimbang dari pemerintah pusat. Seperti misalkan bantuan untuk wirausaha, UMKM. Kita menyediakan skema bantuan sesuai dengan klasifikasi permohonan dan juga verifikasi pada saat ke lokasi pemohon, itu dari 2 juta sampai 10 juta bantuan kita. Ya, dan itu yang terbesar ada yang dapat 8 juta karena memang melihat dampak yang dialami oleh pemohon. Dia adalah warung makan dekat dengan pabrik yang pabriknya tutup. Nah, itu kan pabriknya tutup karena kena COVID-19. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Jadi kalau terobosan-terobosan, saya pikir bukan saja penanganan kesehatan tapi juga termasuk tadi yang pendidikan. Yang ketika kita mau launching itu di 2020, ya, pendidikan semi homeschooling untuk SMP, ternyata kita dipaksa untuk memakai itu di sana. Satu lagi, kami sebetulnya punya program yang namanya sanitasi sekolah. Ini tidak ada kaitannya dengan COVID sebenarnya. Hanya untuk pendidikan pola hidup bersih dan sehat untuk anak-anak. Ingat dulu sebelum COVID, ya, di periode pertama saya, tempat yang paling horor di sekolah-sekolah negeri kita apa kalau bukan toilet? Iya, betul. Toilet itu kan tempatnya di pojok, paling gelap, iya kan? Dan kita kalau mendingan saya nahan buang air kecil gitu ya, daripada saya harus pergi ke toilet. Nah, padahal sekolah itu kan tempat kita mendidik anak-anak dan membangun karakter mereka. Bayangkan. Jadi saya punya program sanitasi sekolah yang diinisiasi dan dibantu oleh USAID dan IWOS yang sekarang ternyata sangat berguna sekali. Kenapa? Karena sanitasi sekolah itu bukan cuma sekedar toilet yang kita bangun, tempat cuci tangan juga. Dan kita membiasakan anak-anak kita ini mencuci tangan. Nah, itu salah satu mungkin inovasi yang ada di Kabupaten Tangerang. Dan itu terpakai akhirnya di masa pandemi, kenapa mereka terbiasa cuci tangan? Ya? Jadi anak-anak kita tidak aneh kalau dia harus cuci tangan. Nah, ini pertanyaan lanjutan dari netizen. Apakah pemerintah akan membayar vaksin untuk rakyat? Ya, saya langsung katakan ya. Tegas. Jadi tegas ya. Jadi ini kalau misalkan ada 1 juta vaksin atau 1,5 juta vaksin untuk warga Kabupaten Tangerang, kita usahakan gratis dari APBD dan juga APBN. Semuanya untuk rakyat kita persiapkan gratis. Bahkan perawatan di rumah singgah ini juga gratis. Oh iya. Semua ditanggung oleh APBD. Iya.
Kecuali kalau yang punya penyakit bawaan, yaitu APBN yang nanggung. Dan kalau untuk rumah singgah itu APBD. Mudah-mudahan sih diganti juga sama APBN. Jadi ini kabar gembira untuk warga Kabupaten Tangerang ya. Jadi kalau yang dapat vaksin di awal-awal semuanya gratis. Makanya jangan sampai ragu lah kalau dapat bantuan vaksin dari pemerintah. Kalau ragu kasih ke saya. Ya, itu ini pertanyaan kita selanjutnya ini Pak Ya, Bupati, Mas Afri. Ini ngobrol santai kan, jangan tegang. Ya, ini ngobrol santai ini ya. Nah, ini kan di Kabupaten Tangerang itu kan memang banyak pabrik ya, banyak industri yang terkenal ya. Itu efeknya terhadap perekonomian, karena kebanyakan yang tutup. Terhadap perekonomian Tangerang seperti apa, dan kok bisa kayaknya Pak Bupati semut-semut aja ini? Gitu. Sebetulnya saya katakan nggak ada yang mudah pada saat pandemi COVID-19 sekarang ini ya. Periode 2020 ini kita sudah mendapatkan data bahwa ada 29.000 karyawan dan buruh yang sudah ter-PHK, hampir 30.000 lebih. Kemudian ada 8.800 yang sudah dirumahkan. Ada 28 pabrik dan industri baik yang kecil dan besar yang sudah tutup. Nah, ini tantangan sekali buat kita. Walaupun kita ini banyak daerah industri, tapi juga COVID ini benar-benar memaksa industri ini juga bekerja keras. Karena bukan cuma di Indonesia, sedunia kan. Apalagi kalau yang ekspor produknya itu. Ketika pasar internasional juga tidak meminta ekspor atau berkurang, ini akan menjadi kendala. Nah itu. Di luar daripada itu, kita juga punya anak-anak usia produktif lulusan dari tahun 2020. Yang sekarang juga sedang bergelut mencari pekerjaan. Ditambah lagi usia produktif yang dari tahun-tahun sebelumnya yang belum mendapatkan pekerjaan. Jadi tidak ada yang mudah, tidak ada yang smooth, tapi kita coba mereka yang ter-PHK, mereka yang belum mendapatkan pekerjaan, tadi kita coba tampung dalam program penanganan dampak ekonomi kita. Baik itu yang dari PEN pusat, bantuan Presiden untuk UMKM, dan juga APBD Kabupaten Tangerang. Ini coba kita ramu untuk kemudian menggerakkan perekonomian masyarakat. Termasuk kami juga menyediakan bantuan langsung tunai untuk masyarakat miskin Kabupaten Tangerang. Ada 83.000. Efektif ya itu Pak Bupati ya? Efektif. Untuk sementara ini cukup efektif. Karena apa yang dibantu oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah Kabupaten Tangerang paling tidak sedikit menggerakkan perekonomian kita yang lesu. Nah, ditambah lagi mudah-mudahan APBD kita tahun 2021 ini dalam waktu dekat akan disahkan oleh DPRD. Dengan begitu kita bisa langsung menggelar pengumuman untuk lelang. Jadi awal Januari kita bisa lelang, akhir Januari kontrak sudah bisa bergerak semua APBD. Nah, ini salah satu upaya kita untuk menggerakkan perekonomian. Laju pertumbuhan ekonomi memang sangat terdampak sekali. Waktu 2019 kita bisa di atas 6%. Nah, sekarang target kita 6,09 tahun ini. Tapi kenyataannya kemungkinan -2. Jadi bayangkan kontraksi. Masih di bawah minusnya nasional lah ya. Tapi ya kita berusaha untuk ke titik nol lah, mendekati titik nol. Jadi untuk ke depan ini kan masih akan terus ini ya. Kalau vaksin memang sudah datang, sudah diturunkan oleh pemerintah, mungkin kemudian kita sudah mulai bisa diatasi gitu ya. Bertahap, tapi saya juga harus mengingatkan kepada masyarakat jangan juga euforia. Tetap kita harus menggunakan protokol kesehatan COVID-19. Kemungkinan ya, walaupun nanti akan ada tahapan-tahapan pelonggaran ya setelah vaksin, tapi saya mengingatkan tetap kita menjaga diri kita masing-masing untuk menggunakan masker, cuci tangan, dan juga jaga jarak. Gitu. Mungkin ini pertanyaan terakhir nih Pak Bupati, karena kebetulan yang followernya IG Akuratco ini
mayoritas adalah anak-anak milenial. Oke. Nah, mungkin ini ada tips dari Pak Bupati tentang bagaimana anak milenial ini mengembangkan bakat kepemimpinan dan macam-macam. Baik, untuk para kaum milenial ini yang muda ya, kita ini sudah diberkahi oleh banyak sekali kemajuan teknologi komunikasi dan teknologi yang lain ya. Jadi pergunakan itu untuk memperkaya diri kita dan pengalaman kita termasuk pendidikan kita. Jadi jangan dilupakan juga. Dan yang paling penting dari kita ini adalah jangan lupa kepada keluarga bahwa kita masih memiliki orang tua dan itu merupakan satu anugerah yang paling luar biasa pada saat ini ya. Jaga mereka dan juga jaga kesehatan mereka dan kita. Jadi sekali lagi pergunakan seluruh keunggulan yang kita miliki pada saat ini dan kemudahan-kemudahannya. Gitu. Terima kasih Pak Bupati Bang Ahmed Zaki Iskandar yang telah memberikan beberapa kebijakan-kebijakannya kepada masyarakat Tangerang dan juga pelajaran kepada kita bersama. Ya. Saya menyimpulkan seperti ini. Jadi memang kita membutuhkan pemimpin-pemimpin yang responsif, pemimpin yang melihat apa yang dibutuhkan oleh masyarakatnya, kemudian melakukan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu. Ya. Jadi bukan pemimpin yang mengikuti apa yang mencari simpati masyarakat, tidak, tapi berbuat untuk kebaikan masyarakat meski misalkan masyarakat tidak menyetujuinya, gitu ya. Dan bergerak cepat melakukan inovasi-inovasi tanpa harus menunggu dan tanpa harus menunggu. Karena itulah segala persoalan di masyarakat akan bisa diselesaikan. Dan terima kasih kepada Bang Zaki Iskandar. Terima kasih Mas Afri telah mengisi waktu kami pada sore hari ini, dan terima kasih semuanya kepada netizen yang telah bergabung bersama kami. Dan dari saya sebagai pembawa acara, sebagai host, mohon maaf sekiranya ada kata-kata yang kurang. Saya juga mohon dibukakan pintu maaf kalau ada kira-kira yang kurang tepat dan kurang dalam penyampaian hati ini. Ya. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.